bulimia, anoreksia ya. 2 bulan nggak ketolong. Thank God saya ajak dia terima Tuhan Yesus dulu, sekeluarga belum Kristen. Thank God dia udah terima Yesus, dia minta doa terus, tapi tetap nggak sembuh. Dari yang cantik sampai jadi kakek nenek, kulitnya jadi tipis, jadi tengkorak, ini rambutnya jadi kayak film Indiana Jones yang kedua apa ketiga yang langsung jadi nenek-nenek. Itu 2009 loh, bulinya seperti itu. Teman-temannya bilang dia gendut. Dia lihat Meteor Garden 2, aktrisnya kurus, dia mau coba. Itu 2009. Sekarang bulinya udah serem banget. Ingat ya, bukan ingat ya, bulan lalu ada kan yang bunuh diri dari satu sekolah ya, itu bully. Jadi children yang kena bully secara cyber itu lebih serem. Kalau bully di sekolah, teman-teman lain lihat bisa bela dia. Tapi kalau cyber bully, dia main sendiri, terus ada yang bully dia, siapa yang bela dia? Nggak ada toh, dan nggak ada yang bisa filter bulian dia. Itu contemplate suicide itu 3 kali lebih banyak dibandingkan yang tidak dibully. Terus ini apa yang kalian lihat? %83% children nggak kasih tahu ketika dia dibully ke orang tuanya, ketika di abuse oleh teman sekitarnya, teman sekolahnya atau orang tak dikenal. 83% data dari TON mengatakan bahwa dia tidak kasih tahu ke papa mamanya. Bayangin, ibu adalah mamanya, sedih nggak? Sedih sekali. Apalagi sekarang ada AI companion, dia nanyanya ke AI. Apa yang kalian lihat? Terlalu banyak algoritma, semua masuk. Dia udah nggak bisa filter, scroll terus ke bawah. Nggak tahu lagi apa yang mau dibaca, tapi IG, TikTok, Snapchat, semuanya bisa bikin algoritma. Sehingga ibu, kalau TikTok sama saya TikTok, nanti alurnya beda. Anak yang lain beda-beda semua. Jadi nggak tahu lagi berita apa yang dibaca dan sebagainya. Alhasil, reality distortion. Jadi anak-anak yang dilempar dari gedung lantai 3, gedung lantai 5, mereka main Minecraft, main Roblox, lompat dari awan nggak mati. Mereka udah nggak bisa lagi, anak-anak SD, nggak bisa bedain lagi mana yang benar, mana yang nyata, mana yang virtual. Sehingga mereka kalau tonjok orang beneran tonjok, mau tembak orang kayak mau tembak, dan sebagainya. Lompat, itu di stop. Bahkan mereka udah nggak ngerti lagi mana yang news yang beneran, mana yang palsu. Itu udah nggak tahu lagi. Nonton YouTube, yang pertama dinonton dianggap itu benar, padahal itu fake. Beritanya udah diputar-putar. Alhasil mereka mikir kalau viral pasti benar. Ada 7 lagi, reality distortion. Ini apa yang kalian lihat? Pornografi. 40% umur 13 sampai 17 report it's normal for people my age to share notes with each other. Supaya jangan tadi yang anak-anaknya masih playgroup, TK, cepat-cepat sex education dengan mereka. Anak kita bertiga dengan Cecilia sudah kita bahas sex education dari buku Momentum. Judulnya apa ya, Sir? Tahu tentang human body. Dia ada 4 seri. 1 untuk TK, 1 untuk SD, 1 untuk SMP, 1 untuk SMA. Beli buku itu di Momentum, GRII. Cari buku itu kalau teman-teman yang pengen langsung sex education dengan anak-anak. Jangan tunggu sekolah ya. Kalau sekolah kelas 3, kelas 5 SD udah kalah duluan kita. Karena apa yang didengar oleh anak kita pertama kali dari teman atau dari guru atau dari siapapun, mereka akan anggap benar. Jadi kita udah share ke anak-anak bagaimana hubungan seks, bagaimana dengan suami istri, bagaimana caranya sperma, egg, dan sebagainya kita udah kasih. Jadi itu udah ada pagar duluan. Nanti kalau mereka mengalami lihat hal-hal yang kurang tahu, mereka bisa share dengan kita. Ini mereka anggap normal. Sexting, share picture-picture seperti ini. Kalau kalian nggak percaya, coba aja nanya anak kalian. Hari ini pulang, pernah nggak pengalaman sexting? Pernah nggak pengalaman ini? Berani nggak nanya? Kalau kalian nggak berani, mereka juga nggak berani lapor ke kalian. You need to build the bridge. Ini physical safety. 66% suicide related itu adalah girl.
Kalau girl suicide itu, dia masih bisa balik. Dia pakai potong ini, pakai gantung ini. Tapi kalau boy suicide itu nggak bisa balik, karena dia pakai ini. Tapi untuk girl, dia risknya suicide itu lebih tinggi daripada boy. Dan dia kalau sosial media 5 jam sehari, tingkat bunuh dirinya lebih tinggi lagi, 66%. Physical safety ini adalah online predator. Bukan hanya orang lain yang tidak dikenal ya, temannya sendiri pun bisa online predator ya. Dan itu 94% ketika dikasih, mereka nggak dapat gambar-gambar seperti itu, mereka tidak melaporkan si pemberinya. Dan seremnya, ketika mereka lapor pun, research menyatakan si predator itu bisa cari dia lagi. Mengerti nggak maksud saya? Si anak yang kena, dia kira itu teman sebaya dari Swedia. Setelah itu dia suruh telanjang, foto dan sebagainya, dibully, diperas untuk kasih $1.000 atau apa. Dia berusaha lapor. Tapi ketika lapor diblok dan selesai, si itu predator, dia 50% dia akan cari anak ini lagi. Dan 50% katanya akan ketemu lagi dengan akun-akun yang palsu. Kalian lihat apa ini? Yang di belakang ada apa ini? Tidak ada HP sama sekali toh? Research ya, ini researchnya dari Chiang 2018, dia bilang 36%, sepertiga dari Gen Z bilang bahwa mereka hopefully hidup mereka, dunia ini tidak ada Meta, tidak ada IG, tidak ada Snapchat, tidak ada TikTok dalam hidup mereka. Sepertiga, 1 dari 3 remaja berharap tidak ada itu semua di dalam hidup mereka. Karena bisa addiction. Yang ini addiction, bahwa semua remaja 97% itu sosmed dan gadgetan. Saya ke Bukit Sion ya, SD, SMP-nya saya ngomong sama 300 murid. Dari 300 murid ada 5 anak yang tidak main sosmed, smartphone, video game, tidak main. 5 orang dari 300 murid, itu berapa persen? Berarti ada 3% yang enggak, orang tuanya enggak kasih. Ini mereka constantly main setiap hari. Apa yang kalian lihat di sini? Kalau hubungan papa mama berantakan karena sosmed, gimana anaknya bisa enggak ngikut papa mamanya? Research bilang quality marriage itu decrease 11%. Mama papa yang nggak main sosmed itu lebih happy daripada yang main. Terakhir, relationship. Anak-anak di bawah 14 tahun, artinya remaja, itu research di 2019 mendapatkan, ini researchnya di Amerika ya, di Indonesia nggak ke-touch. Saya nggak tahu, tapi saya dengar Mata Natsua kalau nggak salah bulan lalu ketika dia ke Australia ngomong sama PM Australia yang Desember 25 ini mengeluarkan surat bahwa seluruh anak di Australia sebelum 16 tahun tidak boleh ada sosmed. Beliau ngomong sama Mata Natsua, ngomong sama si PM Australia itu. Dan saya lihat kalau nggak salah Mata Natsua bilang Indonesia nomor 4 pornografinya. Number 4 dari 200 negara. So, nggak main-main kalau ketika saya tadi kasih contoh yang pornografi. Dan ini mereka dua kali lipat menghabiskan waktu dengan tech device dibandingkan dengan keluarganya ngomong. Teknologi yang ini trouble family. Bukan kita, bukan kalian. Ini yang trouble family. Mereka percaya bahwa raising kids today more complicated, yang paling atas. Di sini bilang strongly agree. Lebih susah daripada zaman dulu kita, dibandingkan mama papa kita membesarkan kita. Mereka agree. Kenapa? Karena 65% faktor utamanya itu ada sosmed, teknologi. Tech around the clock. Bayangin ya, keluarga yang berantakan ini ya, dari pagi, on average mereka
anak-anak mereka 5 jam setiap hari. Sebenarnya ini kurang. Kenapa? Di sekolah kalau mereka 3 jam, 4 jam, 5 jam kan udah 5 jam. Belum pulang ke rumah. Kalau mereka kerja PR, tugas, dan mereka main, nonton, itu bisa 8 jam, 9 jam. Di pagi hari, 62% mereka checkpoint, cek ketika bangun. Apa yang terjadi hari ini? Checking email, papa mama, sending reading text, dan sebagainya. Ini pagi hari. Di siang hari, ketika school, anak-anak itu doing homework, watching TV. Kalian lihat apa bedanya hitam dan merah? Merah gadget, so good, so true. So kita berharap anak-anak kita bisa pilih yang hitam. Terus ini good evening, 4 dari 10 parents, disruption di family meal. Di meja makan tidak boleh ada HP. 2010 ketika Sese beli iPhone berapa ya waktu itu ya? 2013 iPhone 4 ya. Sebelum beli saya janji ya, di meja makan tidak boleh ada si itu. Good night. Apa yang parents do sebelum tidur? 30% watch TV, 10% cek sosial media, spending time reading online. Ini saya. Saya masih lemah di sini. Saya masih spending time reading online. Readingnya itu Kindle book. Karena Kindle kalau beli buku harus 3 minggu dari Amazon. Saya nggak sabar. Saya beli dulu Kindle-nya, saya baca. Electronic screen syndrome, hari ini refleksinya oleh Bu Mini, sesi 1 adalah ini. Saya cepat ya, ada 21 di list kalian. Ketika saya ngomong di sini, kalian boleh lihat, yang di sana bahasa Indonesia, yang di depan bahasa Inggris. With me. 5 menit lagi kita selesai. Yang ini habis itu kita Q&A. Saya akan super cepat. Victoria Dunkley, MD, 2010 keluarin buku namanya Reset Your Child's Brain. Dia nggak percaya ke psikiater dan obat-obatan. Dia percaya faktor utama anak-anak yang tadi disebutkan oleh Ibu, bahwa nggak bisa empati, nggak bisa fokus, nggak bisa kreatif, semuanya karena gadget, screen. Kenapa? Dopamin yang hit kita karena screen itu equivalent dengan kokain. Fentanyl. Fentanyl itu 300 kali lebih powerful dari kokain dan narkotika. Fentanyl equivalent dengan sosial media. Nggak percaya, kasih saja baby 1 tahun screen. Dia pasti cari screen daripada mata papa mamanya. 15 tahun dia sudah keluarga-keluarga banyak yang sudah parah, yang mild, yang heavy, anak-anaknya yang kena simptom yang di 21 itu datang ke beliau dan beliau obatin, kasih detox. Nanti kita akan ngomongin detoxnya di sesi kedua oleh Victoria Dunkley. Tapi kita ngomongin simptom dulu di sesi pertama ini. Kalian siap? Jangan anggap saya taruh 21 itu terjadi di kalian semua ya, no ya. Enggak ya, kalian hanya lihat-lihat saja. Ya, tapi kalau ada teman kalian yang kalian rasa bahwa simptomnya berat, boleh di-share Victoria Dunkley. Oke, yang satu, does your child seem rev up a lot of the time? Dia ngegas terus, apapun yang dia mau, dia nggak mau berhenti. Kalau iya, kalian boleh centang. Nanti reflection, kalian boleh tulis di reflection kalian 1, 2, atau 3 jika terjadi. Jika ada simptomnya di anak kalian. Dan katanya buku ini nanti akan ada edisi kedua tahun ini atau tahun depan. Itu berisi, revisinya itu ratusan keluarga yang sudah disembuhkan hama Victoria Dunkley karena melakukan riset dan detox. Dia tetap jalanin sampai sekarang, udah 15 tahun. Yang kedua, does your child have meltdowns over minor frustrations? Sedikit aja disenggol, dia langsung tantrum dan sebagainya. Ada nggak? Yang ketiga, does your child have full-blown rages? Ketika tantrum benar-benar banting ini itu. Yang keempat, has your child become increasingly oppositional, defiant, or disorganizer? Nggak mau dengar lagi. Dan membantah. Yang kelima, does your child become irritable when told it's time to stop playing? Ketika disuruh berhenti, benar nggak mereka marah? Yang kelima, pernah nggak kalian lihat anak kalian pupilnya ketika mereka main setengah jam, sejam membesar? Yang ketujuh, saya datang ke sekolah-sekolah SD ketika ex-school, TK, ketika saya ngomong sama murid-muridnya, itu more than 50% anak-anak nggak bisa lihat ke mata saya. Jangankan ngomong ya, belum ngomong ya.
Lihat saja susah. Jadi saya minta semua instruktur saya untuk semester ini harus wawancara anak-anak ketika di ekskul board game tersebut. Tebak, more than 50% ketika ngomong nggak lihat kita. Dan ngomongnya pun susah banget, hanya bilang fun. Cuma satu kata doang jawabannya. Jadi language-nya kena down. Yang ke-8, mereka seperti moth to a flame. Mereka lihat gadget itu udah kayak benar-benar edik, mau sekali. 9, apakah anak-anak kita nggak suka aktiviti apapun, piano, jalan-jalan, hiking, makan bareng keluarga, aktiviti apapun dia udah kayak reading, udah kayak nggak selera. Kenapa? Karena dopamin hit yang tadi saya bilang disebabkan oleh gadget itu kan tinggi sekali. Ketika dia hit, itu dopaminnya naik terus, tapi karena itu berbahaya, dia crash-nya parah, dan otomatis ketika anak tersebut mau membaca, mau belajar gitar, mau belajar tenis, itu dopamin yang lain itu di shut off sama otaknya, sehingga dia tidak mengalami sukacita ketika menyanyi, bermain piano, bermain tenis. Dopaminnya susah naik, sehingga dia merasa itu semua tidak seru lagi. 10, susah nggak dia berteman? Nggak dapat banyak teman karena immature behavior. 11, semua interestnya itu, kalian khawatir nggak? Ini pertanyaannya, kalian khawatir nggak? 12, nilai-nilainya turun nggak? Akademiknya turun nggak? Dan guru-guru panggil kalian nggak untuk ke sekolah, bilang apakah anakmu itu ada kelainan ADHD, depression atau sebagainya, padahal di keluarga kalian tidak ada sejarah ADHD dan sebagainya. Dan ingat ya, selama 15 tahun ini semua ini disebabkan oleh screen ya. DNA yes, tapi more than that disebabkan oleh screen. 15, apakah ada beberapa practitioners, misalnya terapis atau teman pendeta atau bilang bahwa anaknya beda-beda nih, kayaknya ini ADHD, tapi pendeta bilang ini kayaknya ini, teman lain bilang kayaknya ini. Beda-beda pendapat. 16, pernah nggak ada orang bilang kalian harus kasih anak kalian obat, tapi kalian merasa kayaknya nggak bener deh. Dan untuk keluarga yang anaknya benar autis, simptomnya lebih parah. Dan anaknya kelihatannya capek terus, walaupun udah tidur banyak, 8 jam, 9 jam, tapi kelihatan capek terus, tidak bergairah kalau untuk berolahraga. Ini lazy, poor attention to detail, bikin PR, ujian, pasti ada yang salah-salah dan tidak teliti. Dan dia suka stres, walaupun despite few or no stressors, dia kadang-kadang bisa stres. Terakhir, is your child receiving service in school that don't seem to be helping? Teman-temannya bantu dia untuk kerjain mata, bantu dia untuk kerjain history, tapi kayaknya nggak membantu. Questions and answers. 5 menit dia untuk 3 orang. Saya berharap ada yang nanya ya, karena ini parents talk bukan seminar. Ada 20% orang dari kalian yang tidak setuju dengan ini semua, speak up. No worry, kita parents talk. Saya mau dengar juga pendapat kalian. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Denny. Pagi. Terima kasih pemaparannya sungguh sangat mengobrolkan kita ya. Cuma gini, kan ada orang tua yang sibuk ya, harus bekerja mungkin dari pagi sampai malam baru ketemu, itu karena mau anaknya belum tidur. Sehingga yang terjadi adalah anaknya diasuh oleh babysitter ataukah opa oma ya yang mungkin mendampingi, dan itu memang kebanyakan pasti gadget yang diberikan. Nah, kalau untuk dibaca tadi memang sudah ini ya, untuk anak-anak yang kalau sudah kena gadget ya sangat tinggi sekali. Pertanyaan saya, bagaimana membantu anak yang sudah seperti ini? Yang kedua, bagaimana solusinya bagi orang tua yang sibuk bekerja dan
tidak bisa mendampingi anaknya, banyak waktu mendampingi anaknya di rumah. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, thank you. Dengan Bu siapa? Julia. Bu Julia alamin ini. Anak pertama saya. Anak pertama, saya nggak bisa jawab semuanya, tapi saya bisa kasih tips dan apa yang harus dipelajarin. Karena saya minta sama Tuhan, waktu itu pun sejak Benaya lahir, saya bilang sama Tuhan, saya mau menjaga hidup ini balance. Tidak terlalu mencari duit, tidak terlalu santai. Jadi saya agak di sini, bahkan kadang-kadang turun. Hasil saya fokus 10 tahun ini tinggalin murid-murid di luar, saya sewa tempat di apartemen untuk buka tempat les. Jadi saya bisa berteman dengan baby saya selama 5 tahun ini. Dan sekarang pun 5 tahun ini saya bilang, saya nggak mau ngajar board game lagi, biarin instruktur saya supaya saya bisa lebih dengan anak-anak. Because saya tinggal 8 tahun lagi, Benaya kan 10 kan, habis itu 8 tahun, 18 dia udah pergi. Nah hopefully aja ketika bertiga pergi, saya udah baru mulai sibuk. Tapi kan kondisi nggak semenarik